Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan kisah Nabi Ismail. Ya, jadi Nabi Ismail adalah eh, seorang nabi dan juga sekaligus rasul. Beliau adalah nabi ke-8 dan Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar, serta beliau adalah kakak tiri dari Nabi Ishak. Nabi Ismail alaihissalam diangkat menjadi nabi pada tahun 1850 sebelum Masehi. Nama Ismail ini memiliki arti yang sangat mendalam. Menurut bahasa Ibrani, Isma artinya mendengar dan El berarti Allah. Nah, jadi bagaimana sih kisahnya? Nah, pertama-tama Siti Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah belum dikaruniai seorang anak pun, walaupun mereka sudah menikah. Nah, pada saat Siti Sarah sudah menginjak usia lanjut, Siti Sarah belum pun memiliki anak. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan seorang anak. Nah, doa Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi. Istrinya Siti Sarah juga memberi izin agar Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Siti Hajar. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pun menikah dengan Siti Hajar. Lalu setelah beberapa waktu, Siti Hajar melahirkan seorang anak, yaitu Nabi Ismail. Nah, seperti yang tadi saya bilang, Ismail memiliki arti yang sangat dalam, yaitu Isma berarti mendengar, lalu El artinya Allah. Nah, selama beberapa waktu yang lama, Siti Sarah mengalami kurang bahagia karena kurangnya perhatian dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, akhirnya Siti Sarah menyuruh Nabi Ibrahim untuk membawa pergi Siti Hajar. Nah, Nabi Ibrahim pun mengiyakannya. Pada saat perjalanan, Nabi Ibrahim selalu memperingatkan Siti Sarah untuk selalu bertakwa dan berdoa kepada Allah. Nah, akhirnya Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tengah padang gurun. Nah, pada saat Siti Hajar dan Nabi Ismail itu mengalami di tengah padang pasir, mereka mengalami kehausan. Nah, wallahu alam, saat Nabi Ismail masih kecil dan masih bayi, dan saat ia menangis, ia menggerak-gerakkan kakinya. Lalu di kakinya, di pasir yang telah digali-gali atau digerakkan oleh kakinya Nabi Ismail, muncullah sebuah air atau sumur. Lalu Nabi Ismail berbicara, Zam-zam, Zam-zam. Nah, akhirnya Siti Hajar meminum air Zam-zam tersebut, dan Siti Hajar merasa kenyang dan hausnya hilang, dan akhirnya bisa menyusui Nabi Ismail. Di situ Siti Hajar berterima kasih kepada Allah. Nah, jadi disitulah ditemukannya air Zam-zam yang kita kenal sekarang. Berkat Nabi Ismail, air Zam-zam pun ada. Nah, saat berselang beberapa waktu, Nabi Ibrahim meminta izin Siti Sarah untuk menemui anaknya beserta istrinya yang kedua, yaitu Siti Hajar. Siti Sarah pun mengiyakan. Nah, pada saat
Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sampai di gurun yang ia tinggal, beliau kaget karena gurun tersebut yang dulunya hampa sekarang menjadi ramai dan menjadi perkotaan. Di sana Nabi Ibrahim dipertemukan oleh Nabi Ismail yang sudah tumbuh sedikit remaja. Nah, akhirnya karena terlalu lelah, Nabi Ibrahim pun beristirahat. Di dalam mimpinya, Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya. Nah, Nabi Ibrahim pun menyampaikan kalau misalkan beliau disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail pun mengiyakan karena menurut beliau apapun akan dilakukannya selagi itu adalah perintah Allah. Saat hendak disembelih, saat Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan memberitahukan kalau misalkan proses itu tidak akan terjadi. Ia hanya menguji ketakwaan Nabi Ismail dan kepatuhannya Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya Nabi Ismail digantikan, proses penyembelihannya digantikan dengan seekor kambing. Nah, dari situlah munculnya peristiwa kurban. Nah, dari Nabi Ismail ini kita dapat pelajaran kalau misalkan sifat yang bisa kita teladani dari Nabi Ismail yaitu kita harus berkorban untuk Allah. Dan apapun itu kita harus berkorban dan menuruti perintah Allah. Sekian dari saya, terima kasih.